Apa sih itu perbandingan hukum? Perbandingan hukum adalah perbedaan hukum antara hukum di suatu negara dengan negara lainnya. Perbandingan hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Levi Ullman. Menurutnya, perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang bertujuan untuk membentuk hubungan yang erat. Yang kedua, menurut Siddhartha. Menurutnya, perbandingan hukum adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara atau lingkungan hukum yang ada di telaah itu berlaku. Menurut Zweigert dan Coates, menurut mereka, perbandingan hukum menggambarkan sebuah aktivitas intelektual dengan hukum sebagai objeknya dan prosesnya. Apa manfaat perbandingan hukum? Manfaat internal artinya dengan mempelajari sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna membangun hukum nasional. Manfaat eksternal dengan mempelajari perbandingan hukum baik individu, organisasi, maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya. Perbandingan hukum dapat juga dinyatakan sebagai upaya untuk mewujudkan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum nasional. Apa tujuan perbandingan hukum? Tujuan bersifat teoritis, menyatakan bahwa hukum sebagai gejala dunia atau universal, dan oleh karena itu, ilmu pengetahuan hukum harus bisa memahami gejala dunia tersebut, dan untuk itu harus bisa memahami hukum di masa yang lampau, serta hukum di masa yang akan datang. Tujuan bersifat praktis, yaitu merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat dan pembaruan hukum nasional, serta memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan dan pikiran hukum kepada pembentuk undang-undang. Pendekatan perbandingan sistem hukum. Perbandingan hukum substantif, yaitu pendekatan perbandingan hukum yang dengan cara mempertandingkan antara dua atau lebih dari substansi hukum. Misal, perbandingan tentang hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum kontrak, dan lain-lain, dari hukum dua negara atau lebih. Lalu, perbandingan yang dilakukan adalah tentang substansi aturan hukumnya. Perbandingan hukum infrastruktur, yaitu pendekatan perbandingan hukum dengan cara membandingkan antar dua atau lebih dari elemen atau unsur-unsur dari suatu struktur sistem hukum. Applied comparative law atau perbandingan hukum terapan, berguna secara praktis untuk dapat dipraktikkan langsung pada wilayah penerapan hukum dalam praktik. Perbandingan hukum dalam lintasan sejarah. Perbandingan hukum baru tampak sejak abad ke-19 sebagai cabang khusus dari disiplin ilmu hukum. Pendalaman secara intensif terhadap ilmu perbandingan ini berawal dari Eropa yang dipelopori oleh Montesquieu dari Prancis, Mansfield dari Inggris, dan von Furbeck, Tribaut, serta Gans dari Jerman. Ilmu perbandingan yang dikemukakan oleh mereka ini pada awalnya bersifat perseorangan, kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Kemudian, secara kelembagaan, muncul di beberapa institusi yang concert dalam pengembangan Comparative Legal Study, yaitu Institut Perbandingan Hukum di Collège de France pada tahun 1839. Kemudian pada tahun 1846, menyusul Institut Perbandingan Hukum di University of Paris. Perbandingan hukum mulai tumbuh sekitar abad ke-19 yang dipacu oleh perubahan karakter ilmu hukum internasional menjadi ilmu hukum nasional sebagai akibat dari pengkodifikasian hukum di Eropa setelah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Pertanyaan yang mendasar yang pernah dikembangkan pada abad ke-19 tentang perbandingan hukum dapat disebutkan bahwa bapak perbandingan hukum ialah Montesquieu. Dialah yang pertama kali menyadari bahwa the rule of law tidak boleh dipandang sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi harus dipandang sebagai suatu latar belakang historis dari lingkungan yang hukum itu berfungsi. Pemikiran Montesquieu yang paling terkenal dalam perbandingan hukum yaitu bahwa hukum itu merupakan gejala sosial dan bahwa perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan alam, sejarah, etnis, politik,
dan faktor-faktor lain dari tatanan masyarakat. Oleh karena itu, hukum suatu bangsa harus dibandingkan dengan hukum bangsa lainnya.